Pada tanggal 1 Februari 2012 atau tepatnya 14 tahun yang lalu, sebuah pertandingan sepak bola diadakan di Mesir. Seharusnya pertandingan ini adalah pertandingan yang biasa saja dengan skor 3-1. Tapi sayangnya skor akhirnya adalah 74 orang tidak pernah kembali ke rumah. Ini bukan cerita tentang rivalitas, bukan tentang seberapa banyak gol, dan bukan tentang hooliganisme biasa. Ini adalah cerita tentang pintu yang tidak bisa dibuka, lampu yang dipadamkan, dan aparat keamanan yang tidak bergerak. Ini adalah kisah tentang sekelompok supporter yang setahun sebelumnya membantu menjatuhkan rezim, dan setahun kemudian terjebak di stadion tanpa jalan keluar. Ini adalah tragedi Port Said Stadium, malam ketika sepak bola, politik, dan kekuasaan bertemu, dan negara terlambat mengatasinya. Pada tanggal 1 Februari 2012, sebuah pertandingan Liga Mesir digelar di Port Said Stadium Mesir. Pertandingan ini mempertemukan tim tuan rumah Al-Masri dan tim tamu Al-Ahli. Secara data, pertandingan ini dikategorikan sebagai laga yang tidak terlalu beresiko. Artinya, hampir tidak ada rivalitas di antara kedua tim ini, dan resiko bentroknya sangat-sangat kecil. Tidak ada status darurat nasional, tidak ada peringatan khusus dari federasi. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 17.000 penonton. Standar keamanan yang berlaku seharusnya mencakup keamanan pintu keluar, pemeriksaan penonton, pengendalian massa, dan jalur evakuasi yang siap digunakan setiap saat. Jam 18:03 sore hari, penonton mulai masuki stadion. Pemeriksaan dilakukan. Tapi saat itu ada sesuatu yang terasa sangat janggal. Penonton merasa bahwa pemeriksaan keamanan berlangsung kurang ketat. Tidak semua tas diperiksa. Tidak ada penggunaan metal detektor. Bahkan jumlah aparat keamanan dalam stadion lebih sedikit jika dibandingkan dengan pertandingan yang melibatkan klub Al-Ahli. Apalagi Al-Ahli adalah salah satu klub besar di Mesir. Pertandingan pun dimulai tepat pukul 19. Saat itu, jalannya laga relatif normal. Tidak ada gangguan besar di lapangan. Namun, di kursi penonton, supporter tuan rumah Al-Masri atau disebut Ultras Green Eagle mulai melempari benda-benda ke tribun Al-Ahli. Anehnya, aparat keamanan pada saat itu tidak melakukan apa-apa. Sekitar menit ke-30 pertandingan, Al-Masri mencetak gol pertama. Gol ini disambut euforia sangat besar dari tribun tuan rumah. Bahkan beberapa penonton mulai berdiri di pagar pembatas. Namun, aparat keamanan tetap berada di posisi semula. Tidak ada penguatan barikade, tidak melakukan keamanan sebagaimana mestinya. Babak pertama pun berakhir dengan keunggulan Al-Masri. Babak kedua dimulai sekitar pukul 20. Pada saat ini, beberapa supporter tuan rumah terlihat turun ke lintasan atletik di sekitar lapangan. Di dalam protokol keamanan stadion, seharusnya hal ini menjadi indikator awal gangguan keamanan. Tapi lagi dan lagi, tidak ada tindakan yang diambil. Pertandingan masih berjalan normal. Walaupun keadaan supporter mulai memanas, Al-Masri mencetak gol ketiga. Skor menjadi 3-0. Kemudian berubah menjadi 3-1. Satu gol untuk Al-Ahli. Waktu pertandingan mendekati akhir, di saat ini ada pergerakan penonton dari tribun tuan rumah menuju sisi lapangan. Bahkan sebelum peluit akhir pertandingan dibunyikan. Peluit akhir dibunyikan sekitar pukul 20:45. Dalam hitungan detik setelah pertandingan selesai, ratusan hingga ribuan supporter Al-Masri memasuki lapangan. Tidak ada formasi penghalang dari aparat keamanan. Tidak ada upaya pembubaran massa. Bahkan anehnya, beberapa aparat terlihat mundur ke sisi lapangan. Massa kemudian bergerak ke tribun supporter Al-Ahli. Seperti ada yang menggerakkan mereka. Saat itu, supporter Al-Ahli atau dikenal dengan supporter Ahlawi ditempatkan satu sektor tertutup di ujung stadion. Sektor ini memiliki lorong sempit dan pintu keluar terbatas. Secara desain, sektor tersebut hanya memiliki beberapa akses keluar yang harus dalam keadaan tidak terkunci selama pertandingan berlangsung. Yang mana hal ini tentunya sudah sesuai dengan standar keamanan internasional. Melihat hal ini, supporter Al-Ahli mulai panik melihat massa tuan rumah yang mendekat. Supporter Al-Ahli mencoba meninggalkan tribun melalui lorong yang tersedia. Namun anehnya, pintu keluar tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Pintu-pintu itu terkunci, bahkan yang lebih membuat ngeri, pintu itu dijaga.
dan tidak dibiarkan terbuka. Pada waktu yang hampir bersamaan, sebagian lampu stadion padam. Beberapa sektor stadion gelap gulita. Di dalam kondisi lorong sempit, gelap, dan dipenuhi massa, tekanan mulai meningkat dengan pesat. Banyak supporter terjatuh dan tidak mampu bangkit, terhimpit, dan terinjak. Tekanan dari supporter lawan terus bertambah. Korban-korban mulai berjatuhan. Sekitar pukul 21:10, ambulan pertama akhirnya terlihat di area luar Port Said Stadium. Pada saat itu, sebagian besar korban sudah tergeletak di lorong dan tribun sektor Al-Ahli. Banyak di antaranya sudah tidak bernapas. Evakuasi tidak berlangsung terkoordinasi. Tidak ada satu pusat komando medis. Tidak ada sistem triase yang jelas. Banyak korban diangkat dengan tangan kosong, dibawa melalui tangga sempit, lalu dipindahkan ke ambulan yang datang satu persatu. Sebagian korban bahkan dibawa menggunakan mobil pribadi, motor, ataupun pick-up, tanpa oksigen dan tanpa peralatan medis dasar. Rumah sakit di Port Said segera penuh. Dokter dan perawat bekerja dalam kondisi darurat. Beberapa korban dinyatakan meninggal setibanya di rumah sakit. Laporan medis menunjukkan bahwa sebagian besar korban disebabkan oleh asfiksia karena terhimpit, bukan tusuk atau pukulan. Luka senjata tajam memang ditemukan, tapi bukan penyebab utama. Menjelang tengah malam, jumlah korban tewasnya dikonfirmasi. Angkanya berhenti di 74 orang, dan lebih dari 500 orang mengalami luka-luka. Hampir semua korban adalah supporter Al-Ahli. Tidak ada korban jiwa dari pihak kepolisian. Keesokan harinya, stadion ditutup. Garis polisi dipasang. Tim investigasi masuk ke dalam stadion. Disinilah keanehan berikutnya mulai terungkap. Beberapa pintu keluar yang seharusnya terbuka selama pertandingan ditemukan dalam kondisi tertutup. Tidak ada satu dokumen pun yang menjelaskan secara jelas siapa yang bertanggung jawab atas pembukaan maupun penutupan pintu-pintu tersebut pada malam pertandingan. Catatan tugas aparat sektor tamu tidak lengkap. Sebagian aparat menyatakan bahwa mereka tidak menerima perintah apapun. Tidak ditemukan perintah tertulis, baik untuk menutup pintu maupun untuk membiarkan pintu terbuka. Rekaman CCTV stadion menjadi masalah berikutnya. Sebagian kamera tidak berfungsi. Sebagian rekaman tidak tersedia. Tidak ada penjelasan secara rinci yang menjelaskan apakah kegagalan ini terjadi sebelum, saat, atau setelah kejadian. Investigasi hanya mencatat bahwa data visual yang tersedia tidak lengkap. Masalah pencahayaan stadion juga menjadi sorotan. Laporan resmi menyatakan adanya gangguan listrik. Namun, tidak ada laporan teknis tentang mengapa sistem cadangan tidak bekerja atau mengapa gangguan terjadi di saat fase paling kritis, saat massa bergerak ke sektor supporter Al-Ahli. Tekanan publik meningkat secara cepat. Demonstrasi muncul di Kairo dan di kota-kota lain. Supporter Al-Ahli menuntut keadilan. Mereka tidak hanya menuntut hukum pelaku di lapangan, tetapi juga pertanggungjawaban aparat keamanan. Dalam hitungan minggu, penangkapan dimulai. Puluhan supporter Al-Masri ditahan, terutama mereka yang terekam di lapangan, dan di sekitar sektor supporter Al-Ahli. Senjata tajam dan benda tumpul disita sebagai barang bukti. Tidak ada bukti bahwa terjadi bentrok dua arah. Semua dakwaan disusun berdasarkan penyerangan satu arah dan kekerasan yang menyebabkan jatuhnya korban. Selain supporter, aparat keamanan dan pejabat stadion juga diperiksa. Namun, jumlahnya jauh lebih sedikit. Fokus penyelidikan secara bertahap mengerucut kepada pelaku lapangan. Dalam proses hukum, sekitar 75 orang didakwa. Mayoritas adalah supporter Al-Masri. 21 diantaranya akhirnya dijatuhi hukuman mati. Puluhan lainnya menerima hukuman penjara seumur hidup. Dari pihak aparat dan pejabat stadion, sekitar 9 orang dijatuhi hukuman 5-15 tahun penjara. Tidak ada pejabat tinggi negara yang diproses secara pidana. Bagi banyak keluarga korban, hasil ini terasa tidak seimbang. Mereka melihat bahwa sistem yang gagal tetap berdiri, sementara tanggung jawab berhenti di level bawah. Untuk memahami mengapa reaksi publik begitu keras, konteks politik tidak bisa diabaikan. Setahun sebelum tragedi Port Said, Mesir mengalami perubahan besar. Pada Januari 2011, jutaan warga turun ke jalan untuk melakukan revolusi Mesir. Pusatnya berada di Tahrir Square. Presiden Hosni Mubarak akhirnya mundur setelah berkuasa hampir 3 dekade. Dalam revolusi itu, Ultras Ahlawi memerankan peran penting. Mereka terbiasa menghadapi polisi di stadion,
Mereka tahu cara bertahan dari gas air mata. Mereka terorganisir dan tidak mudah panik. Di jalanan Kairo, mereka menjadi barisan pelindung bagi demonstran sipil. Sejak saat itu, Ultras Ahlawi tidak lagi dipandang sebagai hanya sekelompok supporter bola, melainkan sebagai kekuatan sosial yang berani menghadapi aparat. Hubungan antara Ultras Ahlawi dan kepolisian memburuk drastis setelah revolusi. Banyak analis kemudian melihat kejadian Port Said bukan dalam ruang hampa, melainkan dalam konteks ketegangan ini. Secara hukum, tidak pernah dibuktikan bahwa tragedi tersebut diperintahkan sebagai balas dendam. Namun secara faktual, yang terlihat adalah kegagalan perlindungan terhadap kelompok yang memiliki sejarah konflik dengan aparat. Seperti kebanyakan kecelakaan besar lainnya, tragedi Port Said bukan disebabkan oleh satu tindakan tunggal. Ia adalah hasil dari rangkaian kegagalan. Pengamanan yang lemah, pintu yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, pencahayaan yang gagal, respon medis yang terlambat, dan sistem pertanggungjawaban yang tidak pernah menyentuh lapisan atas. Ketika semua itu digabungkan, hasilnya adalah satu malam yang tidak pernah bisa diperbaiki. Dan sejak malam itu, bagi Ultras Ahlawi, sepak bola tidak hanya tentang pertandingan. Ia menjadi pengingat bahwa 1 Februari 2012, negara gagal melindungi mereka. Dan 74 orang membayar kegagalan itu dengan nyawa mereka.